يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita hingga hari ini. Allah berikan kita kesehatan hingga dapat berjumpa dengan malam ke-13 dari bulan Ramadan, hampir berjumpa dengan setengah dari bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan berkenaan dengan kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam keistiqomahan, ada pertanyaan yang belum sempat terjawab pada pekan lalu berkenaan dengan akal manusia. Muncul banyak pertanyaan sebetulnya, di manakah akal manusia itu berada? Apakah dia berada di otak atau dia berada di hati? Ada jawaban yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad, dan juga ini yang dirajaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Al-Fauzan, bahwasannya akal manusia itu pada hakikatnya di hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki hati yang tidak berakal. Sehingga pada hakikatnya tempatnya akal itu adalah di hati. Akan tetapi dia memiliki keterkaitan dengan otak. Ada hubungan dengan otak. Dan ada analogi yang cukup menarik yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Permisalan antara hati yang di sana terdapat akal dengan otak itu ibarat pembangkit listrik dengan lampu. Di saat lampu padam, maka tidak akan ada penerangan. Sebaliknya di saat pembangkit listriknya mati pun tidak akan ada penerangan. Dia saling terkait, tetapi sumbernya tetap ada pada pembangkit listrik tersebut. Maka itulah permisalan antara hati dengan otak manusia, bahwa akal pada hakikatnya berada di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mungkin yang bertanya, kenapa qalb di dalam bahasa Arab justru diartikan oleh kita di Indonesia dengan terjemahan hati. Padahal kalau kita lihat, qalb dalam bahasa Arab itu lebih tepatnya anggota tubuh yang sesuai dengan nama tersebut adalah jantung. Karena kalau hati atau liver itu dia bukan qalb dalam bahasa Arab. Qalb itu yang dimaksud dengan jantung. Namun kenapa para pendahulu kita justru mengartikannya tidak jantung, tapi mengartikannya dengan kata hati, qalb tersebut. Wallahu a'lam. Sepertinya ada kesesuaian dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin. Bagaimana dengan orang yang dia melakukan cangkok jantung?
dari jantung seorang kafir, mencangkok qalb jantung bahasa Arabnya, dari jantung seorang kafir. Apakah ketika menggunakan jantung seorang kafir yang tadinya dia mukmin kemudian berubah jadi kafir? Ditanya hal tersebut kepada Syekh Al-Utsaimin, maka ada jawaban menarik kata Syekh Al-Utsaimin bahwa qalb yang dimaksud, yang bahasa kitanya jantung, qalb itu pada hakikatnya ada dua makna. Yang pertama qalb jismani, dan yang kedua qalb ruhani. Qalb jismani, qalb yang nampak di hadapan kita, kata beliau, yang kita kenal dengan jantung. Di sanalah penyakit biasanya ada dan segala macam tentang kehidupan. Tetapi ada yang disebut dengan qalb ruhani, dan itu yang tidak terlihat dengan kasat mata. Maka yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwasanya di dalam diri seseorang hamba itu terdapat qalb, yang mana dia merupakan pusat dari segalanya. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang dimaksud adalah qalb ruhani, yang kita tidak tahu seperti apa. Sedangkan qalb jismani itu yang namanya jantung. Oleh sebab itu, mau dicangkok oleh jantung kafir pun, muslim tetap muslim. Bahkan ada seorang muslim yang dia jantungnya dicangkok dengan jantung orang kafir, ketika bangun dia tetap bersyahadat la ilaha illallah. Maknanya ada qalb yang disebut dengan qalb rohani yang tidak nampak oleh mata kita. Mungkin itulah sebab kenapa pada pendahulu kita itu tidak mengartikan qalb dengan kata jantung, tapi mengartikannya dengan kata hati. Karena itulah yang lebih tepat. Karena qalb ini bukan dalam yang diinginkan dalam bahasa syariat ini bukan jantung atau qalb jismani itu, tapi yang diinginkan adalah qalb rohani. Terus seperti apa? Wallahu a'lam ya ikhwah. Lebih detailnya lagi kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit saja. Maka perkara-perkara yang seperti ini afdalnya cukup bagi kita untuk mengimani dan tidak perlu terlalu ta'ammuk di dalamnya. Tidak perlu terlalu mendalami di dalamnya, karena kita ditekankan untuk lebih memperdalami hal-hal yang lebih dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pengetahuan sekilas sangat baik, tetapi jangan terlalu kita sangkut pautkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Dulu berapa tahun silam atau berapa puluh tahun silam orang mengingkari ketika dikatakan bahwa akal itu berada di hati. Enggak, akal itu adanya di otak. Karena ilmu pengetahuan menunjukkan hal tersebut. Tapi di 2018, 2020 ada seorang peraih Nobel yang dia menuliskan tentang kaitan tentang hal tersebut. Sehingga sekarang berubah lagi, orang mengatakan enggak, pusatnya di hati tapi ada keterkaitan dengan otak. Maka yang seperti ini, kalau kita berpatokannya kepada ilmu pengetahuan, kita anggap itu sebagai satu tanda kebenaran, baru kita cari ayat Al-Quran mana yang cocok dengan ilmu pengetahuan tersebut, maka suatu saat kita akan membatalkan argumentasi kita, karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Maka seorang mukmin afdalnya mengatakan yang benar adalah Al-Quran. Hanya mungkin kita sudah tahu dalam segi pengetahuan, ada yang kita belum ketahui, itu lebih aman. Jadi apa yang Allah firmankan kita imani. Kalau ada orang yang mengatakan secara ilmu pengetahuan begini-begini, belum tentu dia benar. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Mungkin tahun depan ada yang membantah argumentasi dia. Mungkin 2 tahun lagi ada yang membantah argumentasi dia. Sama seperti dulu. Sesuatu itu kadang-kala ya ikhwah, di zaman kita nggak mungkin, tapi di masa yang akan datang mungkin terjadi.
Dulu ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang percaya? Ada. Mustahil kata mereka dalam satu malam. Tapi coba sekarang antum katakan, ana mau ke negeri Syam terus balik lagi nanti malam. Orang percaya gak semua? Percaya, bisa aja. Antum tinggal di Jeddah misalkan, di Madinah, mau ke Yordan pada maghrib, malam balik lagi. Orang percaya gak? Percaya. Mungkin gak? Mungkin. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk di akal mereka. Jadi dahulu itu mungkin terjadi. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan segalanya. Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Tapi karena keimanan sebagian orang saat itu belum ada, bahkan sebagian lagi itu musyrik, kafir, mereka tidak mempercayai hal tersebut. Karena mereka hanya mempercayai apa yang ada di hadapan mereka. Tapi sekian tahun kemudian, sekian ratus tahun kemudian, sekian abad kemudian, ternyata hal itu mungkin saja terjadi. Artinya jika makhluk bisa melakukannya sekian abad kemudian, maka bukan sesuatu yang sulit bagi Al-Khaliq untuk melakukannya 14 abad yang lalu. Sesuatu yang mudah. Ya. Makanya kalau dulu 200 tahun lalu antum hidup terus bilang ke orang mau haji 9 jam sampai, orang bilang gila ini. Antum bilang 200 tahun yang lalu ada besi bisa terbang, nampung sekian ratus orang, ya, terbang gak jatuh, orang bakal bilang antum apa? Gila. Sekarang sesuatu yang wajar. Maka kita jangan sampai menolak nas demi ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Coba 30 tahun yang lalu antum bilang bahwa ketika ada orang yang menyampaikan semua amalan manusia itu tercatat, orang pasti ada di antara orang yang menggunjing saat itu akan mengatakan apa? Iya, butuh berapa flash disk segini aja cukup buat bukan flash disk, apa dulu namanya? Disket. Butuh berapa ribu disket? Pasti ada aja yang ngomong begitu gitu kan. Saat itu. Tapi sekarang kita semakin, oh iya, memori segini aja bisa sekian giga. Ada yang mungkin sampai tera ya. Jadi kalau manusia aja bisa menampung dalam benda yang kecil, data yang begitu banyaknya, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amalan manusia. Maka jangan sampai kita membantah nas dalil dengan ilmu pengetahuan yang padahal dia terus berkembang. Dan jangan berusaha untuk cocok logi. Jadi cek dulu ilmu pengetahuan apa, baru dicari ini ayat mana yang sesuai. Capek nanti. Ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, dia harus nyari lagi ayat-ayat yang baik. Ayo liqa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab 10 kaidah dalam keistiqomahan, yang mana kaidah pertama kita telah ketahui bahwa istiqomah ini adalah anugerah dari Allah, hakikat. Kaidah yang kedua adalah istiqomah itu mengikuti manhaj yang benar, manhaj yang lurus. Dan yang ketiga, asal dari istiqomah itu adalah istiqomah hati. Dan yang keempat, yang diharapkan dari seorang hamba yang istiqomah itu dia berada dalam kebenaran atau minimal mendekati kebenaran tersebut. Dan sekarang kita masuk dalam bab yang kelima. Al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyat. Bahwa keistiqomahan itu berkaitan dengan ucapan, amalan, dan niat. Jadi hati, lisan, dan jawari. Niat, ucapan, dan perbuatan. Itulah keistiqomahan. Jadi nggak bisa orang mengatakan saya istiqomah hati saja, saya istiqomah lisan saja, nggak. Saling berkaitan. Fal istiqamatul matluba minal abdi istiqamatun fil aqwali wa fil af'ali wa fil niyat. Istiqomah yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang hamba adalah istiqomah dalam ucapan, dalam perbuatan, dan niat. Bima'na anna aqwal al-'abdi wa jawarihahu wa qalbahu yanbaghi an takuna kulluha madiyatan 'ala al-istiqamah. Maknanya adalah setiap ucapan dan anggota tubuh dari seorang hamba dan hatinya semuanya harus istiqamah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Keistiqomahan itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan keadaan, dan juga niat.
Wa fil musnad lil Imam Ahmad min hadits Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidaklah istiqamah hati seseorang sampai istiqamah lisannya. Qala Ibnu Rajab wa a'zamu ma yura'a istiqamatuhu ba'da al-qalbi min al-jawarih al-lisan fa innahu turjumanul qalb wal mu'abbiru anhu. Dan yang paling agung untuk dijaga dari keistiqomahan itu setelah hati dari anggota tubuh apa? Lisan. Karena lisan ini adalah penterjemah hati dan dia yang menjadi ta'bir dari hati itu, yang mengungkapkan isi hati itu dengan lisan. Dan dia adalah penterjemah hati. Makanya kalau ada orang ucapannya badhi, kotor, jorok ucapannya, kasar, kemudian dia bilang saya yang penting hatinya bersih. Keliru. Ucapan itu tidak keluar dengan ucapan kotor, ucapan kasar itu menandakan hatinya ada yang konslet sedikit, ada yang keliru dalam hatinya. Jadi apa yang diucapkan itu menggambarkan apa yang ada dalam hati, itu tergambar dalam ucapan. Wa yulahidhu huna khuturatal qalbi wal lisan 'ala al-'abdi fi babil istiqamah awil junuh anha. Ini kita sama-sama mengetahui berarti tentang pentingnya hati dan lisan, dan bahayanya seseorang kalau dia tidak menggunakan hati dan lisan dengan baik. Wa fi hadzal ma'na qala ba'du ahli al-ilmi al-mar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisanihi. Wa fi hadzal ma'na qala ba'du ahli al-ilmi al-mar'u bi asgharaihi qalbihi wa lisanihi. Jadi manusia itu sangat bergantung kepada dua hal yang sangat kecil ini dalam diri, hati dan lisan. Ini kalau dua ini benar, semua yang besar dari anggota tubuhnya itu benar semua. Hati dan lisan. Sangat bergantung kepada dua hal ini. Fal qalbu wal lisan kilahuma mudghatun saghiratun jiddan illa anna jawarih al-'abd kullaha tabi'un lahuma. Hati dan lisan ini dua-duanya ini kalau dilihat ukurannya kecil sekali. Lisan, hati, enggak besar. Beda sama tangan, beda sama kaki, sama paha, perut. Kecil saja. Tetapi semua anggota tubuh ikut sama dia dua, hati dan lisan. Idza istaqama al-qalbu wa istaqama al-lisan istaqamat al-jawarih. Jika dua poin ini istiqamah semua anggota tubuh. Wa dalilul awwal ayil qalb hadits Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalilnya adalah hadis terdahulu yang mana Nabi SAW bersabda dalam tubuh seseorang itu terdapat mudghah, segumpal daging. Jika baik, baik seluruh anggota tubuhnya. Jika buruk, buruk seluruh anggota tubuhnya. Dan dia adalah hati. Berarti pusat itu ada di hati, bukan di otak. Otak ini disebutnya munafidh, hanya sebagai munafidh itu yang melaksanakan. Tapi pusatnya semua ada di mana? Di hati. Jadi otak itu hanya pelaksana saja. Ada analogi lain kalau oleh Syekh Al-Utsaimin disebutkan otak itu ibarat sekretaris dan hati itu rajanya. Ada yang ngeberesin kertas semua, yang merapikan, yang bilang kerjakan tidak kerjakan raja. Sekretaris itu hanya pelaksana saja. Pusatnya semua dari hati, yaitu raja. Wa dalilu tsani ay lisan ma rawahu at-Tirmidzi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru al-lisan fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Dan dalil yang kedua berkenaan lisan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri yang mana Nabi berkata, jika waktu subuh Bani Adam, seluruh anggota tubuh itu berbicara kepada lisan, mengatakan bertakwalah engkau terhadap kami. Jika engkau istiqomah, kami akan istiqomah. Jika engkau bengkok, kami akan bengkok. Kita nggak tahu tuh ucapan tersebut ya. Tapi seluruh anggota tubuh setiap pagi itu berbicara hal tersebut kepada lisan. Makanya
sering didapati orang itu paginya dia siangnya puasa, malamnya maksiat, ada. Malamnya qiyamul lail, paginya maksiat, ada. Ada pejabat yang dia tahajudnya rajin, puasanya rajin, korupsinya juga rajin, ada. Jadi amalan soleh itu di sisi yang lain orang bisa melakukan kemungkaran. Kecuali kata para ulama yang sangat minim terjadi itu orang yang dapat menjaga lisan. Orang kalau sudah bisa menjaga lisan, rata-rata mayoritas itu dia baik dalam segala hal. Jarang yang tergelincir dalam kemungkaran. Orang yang dapat menjaga lisan. Berkata jujur, tidak menebar janji palsu. Dia jaga lisannya istiqomah. Makanya apa? Yang tadi saya sebutkan, sholat, tahajud, tapi dia masih korupsi. Kenapa? Karena mungkin salah satu sebabnya sering menebar janji palsu, dia nggak jaga lisan. Orang kalau jaga lisan, Pak, begini. Dia kalau jaga lisan tuh begini. Jarang sekali kata para ulama tuh bergeser orang yang bisa menjaga lisan. Karena tadi kata hadis Nabi, jika lisan istiqomah, istiqomah yang lain. Jika lisannya begini, yang lain pun mengikuti. Fa idza istaqama al-qalbu istaqamat al-jawarih wa idza istaqama al-lisan istaqamat al-jawarih wal lisan turjuman al-qalb wa khalifatuhu fi zahiril badan. Jika istiqomah hati, istiqomah anggota tubuh. Jika istiqomah lisan, istiqomah anggota tubuh. Maka lisan ini adalah penterjemah hati dan dia adalah khalifah yang nampak dari anggota tubuh bagi hati. Jadi ibaratnya khalifahnya hati itu yang nampak adalah lisan. Fa idza asnada al-qalbu ila al-lisan al-amru naffadh fal-lisanu tabi'un lil-qalb wal-jawarih tabi'atun laha. Jadi lisan itu mengikuti hati dan anggota tubuh mengikuti lahuma, mengikuti keduanya. Wa li hadza kana wajiban ala kulli musliman yu'na bi salahi qalbihi wa an yas'ala rabbahu tabaraka wa ta'ala an yusliha qalbahu wa an yudhhiba anhu amrad al-qulub wa asqamaha wa adwa'aha wa sakhaimaha thumma ya'mal ala islahi lisanihi bil aqwali az-zakiyat wa jawarihahu bil a'mali salihat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempedulikan tentang hatinya, tentang kebaikan hatinya, minta kepada Allah agar Allah perbaiki hatinya, dijauhkan dari segala penyakit hati. Kemudian beramal dengan memperbaiki lisan, dengan ucapan-ucapan yang baik, dan anggota tubuhnya dengan amalan yang soleh. Jadi saling berkaitan. Gak bisa orang katakan saya mau istiqomahnya, saya mah badan anggota tubuh aja lah, lisan saya gak bisa istiqomah. Atau mengatakan saya mau istiqomahnya hati saja, gak bisa. Semua itu saling terkait, lisan, hati, dan anggota tubuh. Tapi pusatnya ada di dua, ada di hati dan lisan. Lebih pusatnya lagi ada di hati. Lisan itu adalah pelaksana dari apa yang ada dalam hati. Jadi banyak orang di zaman sekarang kan dia maksiat, saya mah hatinya baik. Nah, Anda ketika Anda bermaksiat, Anda tidak mau sholat, itu tanda hati Anda perlu perbaikan. Bukan hati Anda baik. Tapi bagaimana dengan orang munafik yang dia beramal, tapi hatinya kan menyimpan kekufuran? Itu bagaimana ceritanya? Kok bisa seperti itu? Kenapa dia beramal soleh? Dia sholat. Tapi hatinya itu menyimpan kekufuran. Kok bisa seperti itu? Bisa, karena apa? Karena dia sedang melakukan amalan yang zahirnya kita lihat baik, pada hakikatnya itu adalah amalan yang tidak baik, karena tidak diiringi keimanan dalam hati. Dan kita sebagai seorang muslim hanya bisa menghukumi orang dari yang nampak secara zahir. Kita nggak bisa memberikan hukum terhadap apa yang nampak, apa yang ada dalam hati. Makanya ketika ada seorang misalkan dia ingin masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lahirnya dia adalah apa? Muslim. Mungkinkah dia menyimpan kekufuran dalam hatinya? Mungkin saja. Berarti dia muslim apa kafir? Di hadapan kita dia muslim, tapi di hadapan Allah dia munafik, kafir. Terus bagaimana kita bermuamalah dengan dia? Kita tidak tahu isi hati dia, kita bermuamalah dia sebagaimana muamalah seorang muslim dengan muslim.
Mungkin dia wafat, kita mandikan, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Urusan hatinya yang menyimpan kekufuran nanti akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang dia menampakkan kekufuran, dia mencela Allah misalkan, atau menyembah berhala, kita hukumi dia hukum apa? Dia kafir, bukan muslim. Oh, bisa jadi dalam hatinya dia menyimpan keislaman. Enggak cukup. Dalam hati saja tidak cukup. Harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Berarti harus terkait tiga-tiganya. Hati, lisan, dan perbuatan. Enggak cukup hanya hati saja. Karena sekarang mulai banyak orang yang mempropagandakan hal tersebut. Yang penting hati, yang penting hati, yang penting hati. Saya tuh beribadah dengan hati saya. Ada orang kita hukumi, oh Anda nggak boleh meninggalkan ini, Anda salah, keliru. Jangan pintar menilai hati seseorang. Nggak ada yang nilai hati seseorang. Kita nilai yang zahir. Hati urusan dia dengan Allah. Tapi apa yang nampak secara zahir itu cukup menandakan apa yang nampak dalam hati. Jadi ketika ada misalkan seorang wanita muslimah, dia enggan untuk berhijab. Dia nggak mau untuk berhijab. Kemudian dia katakan, saya ini baik. Ada sesuatu dalam hati Anda. Hati Anda itu berarti tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati itu tidak berhasil memerintahkan anggota tubuh untuk menutup aurat. Kalau hati itu tunduk, hati itu akan taat kepada perintah Allah, dia akan memerintahkan anggota tubuh untuk ditutup aurat. Jadi nggak bisa dia mengklaim diri saya nih wanita, hati saya ini baik, saya ini soleh. Sulit untuk mengklaim seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak berhasil memerintahkan anggota tubuhnya untuk menutup aurat. Ada harus diperbaiki. Mungkin pada satu sisi dia baik dalam muamalah dengan manusia. Tapi pada sisi yang lain ada hal yang dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dia mengitlakkan diri bahwa saya ini adalah orang yang baik. Ada sesuatu yang kurang dalam hati dia yang harus diperbaiki. Allahu a'lam. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam adalah la takunul istiqamah illa lillah wa billah wa ala amrillah. Istiqamah itu tidaklah terjadi kecuali jika istiqamah itu lillah wa billah wa ala amrillah. Lillah untuk Allah, billah dengan meminta pertolongan kepada Allah, wa ala amrillah dan sesuai dengan perintah Allah, baru disebut istiqamah. Keistiqomahan itu jika dia ikhlas mengamalkannya hanya karena Allah. Keistiqomahan itu di saat dia dalam mengamalkannya tidak bersandar kepada diri dan tidak bersandar kepada amalan, tapi bersandar kepada Allah, meminta pertolongan Allah. Amalan itu disebut istiqomah jika sesuai dengan perintah Allah. Jadi ikhlas karena Allah, meminta pertolongan Allah, dan sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau ada seseorang dia beramal sesuai perintah Allah, meminta tolong kepada Allah, tapi bukan ditujukan untuk Allah, maka tidak disebut istiqomah. Ada orang yang dia beramal, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak melaksanakannya sesuai perintah Allah. Ikhlasnya mah ikhlas. Untuk apa antum melakukan? Untuk Allah. Perintah siapa ini? Ana sendiri yang membuat. Allah kan nggak nyuruh seperti itu. Allah nyuruhnya seperti ini. Nggak mau, ana pengennya begini. Berarti tidak disebut istiqomah. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti perintah Allah. Atau ada orang yang dia ketika beramal lillah karena Allah, sesuai perintah Allah, tetapi tidak meminta pertolongan kepada Allah, bersandar kepada amalan dan kepada dirinya, membusungkan dadanya bahwa saya yang beramal, maka ini pun tidak disebut keistiqomahan. Keistiqomahan itu baru disebut istiqomah jika terpaut tiga unsur ini. Lillah wa billah wa ala amrillah. Apa itu lillah disebutkan di sini? Ay khalisah bima'na an yastaqim al-'abdu wa an yalzama siratal mustaqim mukhlishan bidzalika al-amr lillah. Ikhlas maknanya itu. Lillah itu ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taliban bihi thawabahu wa ridah. Meminta ganjaran hanya dari Allah dan berharap keridhaan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Dan keikhlasan ini amal yang paling sulit. Yang paling sulit untuk diobati itu penyakit ketidakikhlasan oleh para ulama. Ikhlas itu sulit. Katanya aja tulisannya gampang ditulis, tapi di prakteknya susah. Ngomongnya gampang, prakteknya sulit. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan keikhlasan. Diibaratkan oleh para ulama, orang yang ikhlas itu seperti yang berjalan di atas pasir. Suaranya tidak terdengar, tapi napak tilasnya ada. Mukhlis, ikhlas. Makanya para ulama sering menyebutkan juga, siapa yang melihat dalam dirinya bahwa dia telah ikhlas, maka keikhlasannya itu membutuhkan keikhlasan. Fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Jadi kalau kita menganggap saya mah ikhlas, nah ini berarti perlu keikhlasan. Begitu, berarti ada yang belum ikhlas. Orang ikhlas itu menganggap dirinya selalu tidak ikhlas, belum ikhlas nih kayaknya. Tapi kalau dia sudah menganggap saya ini ikhlas, keikhlasannya, ini klaim dia ikhlas ini membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan keikhlasan. Dan sulit memang untuk ikhlas. Nasallallahu alaihi wasallam. Wabillah ay musta'inan ala tahqiqiha wal qiyam biha wath thabati 'alaiha billah. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Kita diperintahkan untuk apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Minta untuk tetap berada dalam keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepada Allah. Kita disuruh menyembah Allah, kemudian bertawakal kepada Allah. Dan juga perintah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena jangan sampai, kan penyakitnya orang orang yang zahirnya istiqomah, orang yang disebut soleh itu penyakitnya apa? Bersandar kepada amalan, bersandar kepada diri, nganggap dirinya wah itu hebat, nganggap dirinya ini udah soleh, nganggap dirinya ini luar biasa, nganggap amalannya ini udah luar biasa. Ya? Coba Ramadan seperti ini, karena banyak orang yang sudah ngerasa cukup. Yang kita pernah bahas dia, sehari 1 juz, tarawih setengah jam. Udah serasa Ramadan dia udah maksimal sepenuh-penuhnya, kemaksimalan. Dia lupa Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam 30 hari. Dia sejuz sehari. Rasulullah salat tuh Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Dia setengah juga, satu halaman setengah, kadang sepertiga. Imam panjang dikit, lama imamnya. Terus keluar ngerasa udah selesai Ramadan, dia tutup Ramadan dengan misk, udah luar biasa. Bersandar kepada amalan. Sudah amalan kita minim, terus kita bersandarnya kepada amalan lagi. Padahal contoh banyak. Nabi itu minta pertolongan. Inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat Nabi Ibrahim, kita pernah bahas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 2 nabi yang mulia, diperintahkan zat yang maha mulia untuk meninggikan bangunan paling mulia, Ka'bah al-Musharrafah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Beres tuh mereka melakukannya, tugas dari Allah. Apa yang mereka katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Engkau zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Mereka enggak bersandar kepada amalan. Mereka tahu diterima ditolaknya itu hak prerogatif Allah. Maka mintanya kepada Allah. Maka tidak disebut keistiqomahan sampai dia menggantungkannya kepada siapa? Kepada Allah. Lillah, karena Allah, billah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa ala amrillah, sesuai dengan perintah Allah. Jadi keistiqomahan itu enggak ngarang-ngarang. Allah sebutkan fastaqim kama umirta. Enggak kama syi'ta. Istiqomahlah sesuai engkau diperintahkan, bukan bagaimana engkau mau, bukan. Allah jelas, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Bukan kama syi'ta, bukan sebagaimana engkau mau. Karena banyak hal yang kita mau ternyata mendatangkan kemurkaan Allah. Kita klaim itu ibadah, padahal justru mendatangkan kemurkaan Allah. Maka yang menilai sesuatu itu ibadah atau bukan, itu keistiqomahan atau bukan, patokannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan pikiran kita, bukan menurut kita. Kita seringnya adalah menolak dalil nas dengan kata menurut saya, kalau menurut pendapat saya ini nggak masuk di akal saya. Akal kita mungkin yang kurang memahami hal tersebut.
Kadang disampaikan dalil Al-Quran, disampaikan hadis Nabi SAW. Kemudian dengan entengnya dikatakan, ini kayaknya hadisnya lemah. Kenapa? Nggak masuk di akal saya. Subhanallah. Jadi akalnya itu menjadikan patokan satu hadis itu sahih atau dhaif. Ini nggak masuk nih di pengetahuan ilmu sekarang nggak? Ini hadis kayaknya lemah. Langsung dituduh hadis tersebut lemah. Padahal sanadnya sahih, lafadznya sahih. Dan disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus dia tolak karena tidak sesuai dengan akal dia, dengan selera dia, dengan perasaan dia. Enggak boleh. Kita disuruh istiqomah itu sebagaimana diperintahkan, bukan gimana mau kita, gimana saya pengennya. Enggak. Ya. Maka di sini kata Syekh ay an yasira fi istiqamati 'ala an-nahjil qawim was-siratal mustaqim alladhi amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bihi kama qala ta'ala fastaqim kama umirta, ya. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa qad sabaqa dzikru ba'd al-athar 'an as-salaf rahimahumullah ta'ala fi taqrir hadha al-ma'na ka qala Ibn Abbas fi qawlihi thumma istaqamu wa istaqamu fi ada'i al-fara'id. Wa qala al-Hasan istaqamu 'ala amri Allah fa'amilu bi ta'atihi wa ijtanibu ma'siyatahu. Wa amru Allah huwa syar'uhu alladhi ba'atha bihi nabiyahu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Penjelasan tentang hal ini telah disebutkan sebelumnya bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan firman Allah tsumma istiqamah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, dan Al-Hasan mengatakan istiqamah atas perintah Allah, melakukan apa yang merupakan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan. Itu adalah istiqamah. Jadi istiqamah itu harus karena Allah. Kaidah yang keenam, meminta pertolongan Allah dan atas sesuai perintah Allah, bukan kita ngarang-ngarang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang ketujuh afwan. Yang ketujuh untuk malam ini sampai 7. Nanti besok insyaallah 8, 9, 10 kaidahnya. Kaidah yang ketujuh adalah 'alal 'abdi mahma istaqama alla yattakila 'ala amali. Nah, ini sebagian telah kita bahas sebelumnya. Seistiqomah apapun seorang hamba, jangan pernah bersandar kepada amalannya. Sehebat apapun kita dalam beramal, jangan pernah bersandar kepada amalan. Al-wajibu 'alal 'abdi alla yattakila 'ala amalihi mahma salaha wastaqama wa la yaghtar bi ibadatihi wa la bi kathrati dzikrihi wa la bi ghairi dzalika min at-ta'at. Wajib bagi seorang hamba itu tidak bersandar kepada amalannya sesoleh apapun dan seistiqomah apapun. Dan jangan dia jumawa terhadap ibadahnya, tidak terhadap banyak zikirnya atau yang selainnya dari ketaatan. Jangan pernah sombong dengan amalan dia. Wa fi hadzal ma'na yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, dan serupa dengan makna ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal matlubu minal 'abdi al-istiqamatu wa hiya as-sadad fa in lam yaqdir 'alayha fal muqarabah fa in nazala 'anha fat tafrit wal idha'ah kama fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhilal jannah ahadan 'amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmah. Dan patut bagi seorang hamba itu dalam keistiqomahan itu dia benar di dalam beramal. Jika tidak, maka mendekati hal tersebut. Jika turun daripada hal tersebut, maka itu adalah kesia-siaan yang ada, penyimpangan yang ada. Maka dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru. Berusahalah untuk terus beramal sesuai dengan yang diperintahkan dengan benar. Dan mendekatlah dan bergembiralah. Karena tidak ada di antara kalian satupun yang masuk surga karena amalannya. Ada. Tidak juga engkau wahai Rasulullah, tidak juga aku, kata Rasulullah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dengan apa? Rahmat dan ampunannya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan anugerah yang Allah berikan ke kita, nikmat yang Allah berikan kita dengan ibadah kita, jauh ibadah kita dari seharusnya. Jadi kalau kita menganggap ini saya sudah beribadah seistimewa ini, saya akan masuk surga karena amalan saya, salah kaprah kita. Masuk atau tidaknya seorang hamba ke dalam surga itu karena rahmat Allah.
bukan karena amalannya. Kita diperintahkan untuk beramal. Tapi amalan kita ini terlalu minim untuk mendapatkan surga yang begitu luar biasa. Sebagai rasa syukur atas apa yang Allah berikan, nikmat yang begitu luar biasa. Sebetulnya amalan yang kita lakukan ini enggak sebanding. Jadi orang enggak masuk surga karena amalannya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa kita masuk surga kata amalan kita. Enggak, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk sekarang kalau oksigen satu botol itu harganya berapa? Satu botol oksigen. Harganya berapa? Mahal tidak? Orang yang di rumah sakit atau dia di rumahnya tiap hari pakai oksigen butuh biaya keluar banyak tidak? Banyak. Dia harus bekerja berapa lama tuh untuk menabung uang tersebut? Itu baru satu nikmat. Dengan bekerja banyak belum tentu. Kita ini Masya Allah Tabarakallah bisa bernafas dengan nikmat. Ya. Jadi amalan ibadah kita untuk membalas nikmat yang Allah berikan saja belum cukup sebetulnya. Terlebih lagi kita menganggap bahwa amalan inilah yang menyebabkan kita nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala jika Allah masukkan kita ke dalamnya dan kita berharap kita masuk ke dalamnya. Enggak, karena rahmat Allah kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berharap atas hal tersebut. Jadi enggak ada manusia masuk karena amalnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النية والأقوال والأعمال وأخبر في حديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن لن يصبه يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. Ini sebagian ucapannya telah kita bahas sebelumnya, bahwa seseorang itu berusaha untuk beramal sedekat mungkin, mendekat. Dia nggak bisa 100%, tapi minimal mendekat. Karena siapa yang tujuannya 100%, seminim-minimnya dapat 95, 90 ya, mendekat. Dan ada perkataan dari perkataan dari Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Poin terakhirnya itu dikatakan apa? Annal istiqamata wal muqarabah la tunji yaumal qiyamah. Keistiqomahan seorang hamba dan di saat dia mendekat dalam syariat sedekat-dekatnya, pada hakikatnya itu tidak akan meloloskan seorang hamba di hari kiamat. Fala yarkan ahadun ila amali. Jangan seorang hamba itu bersandar kepada amalannya. Enggak, dia bukan sebab keselamatan. Wala ya'jab bihi, enggak usah sombong dengan amalannya. Wala yara anna najatahu bihi, jangan pernah melihat bahwa keberhasilannya kelak itu karena amalannya, enggak. Bal innama najatu bi rahmatillah, keberhasilannya kelak itu karena rahmat Allah. Wa afihi wa fadli, dan ampunan Allah dan keutamaan dari Allah. Tetapi rahmat ini diraih dengan cara kita beramal. Apa ini? Antum dapat ampunan Allah, masuk surga Allah karena rahmat Allah, bukan karena amalan. Tapi rahmat Allah ini diraih dengan cara beramal. Jangan misalkan, oh kalau begitu udah aja nggak beramal. Nah, antum gimana mau dapat rahmat Allah? Rahmat Allah ini diraih dengan beramal. Yang meloloskan antum nanti itu adalah rahmat Allah, bukan amalan kita. Amalan kita itu menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Contohnya baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilu minir rahmanir rahim. Al-Quran diturunkan dari zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Membacanya, mendengarkannya. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarin Al-Quran, berusaha untuk mendengarkan dengan mendalam tentang Al-Quran itu sebab mendapatkan apa? Rahmat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." La'allakum turhamun. Al-Qur'an ini diturunkan penuh dengan keberkahan, maka ikutilah, bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kita diperintahkan untuk beramal, untuk istiqomah, untuk taat. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, memperdalam Al-Quran, mengamalkan Al-Quran untuk mendapatkan rahmat. Rahmat inilah nanti yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Jadi bukan amalannya, karena nggak cukup sebetulnya amalan itu untuk mendapatkan keberhasilan di hari kiamat. Justru kita melakukan amalan ini untuk menggapai rahmat Allah. Makanya kata para ulama, di antara salah satu niat yang harus dihadirkan oleh seorang hamba ketika akan membaca Al-Quran, dia faham bahwa dia akan membaca sesuatu yang akan mendatangkan rahmat Allah bagi diri dia. Di saat dia mendengarkan Al-Quran seperti itu, karena dia upaya dia untuk mendapat rahmat Allah. Di saat dia mengamalkan pun, itu adalah upaya dia untuk menggapai rahmat Allah. Itu harus dihadirkan di saat dia hendak membaca Al-Quran. Sebagai penutup, ya ikhwah, untuk hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di saat membaca Al-Quran. Kita sekarang berada di Syahrul Quran, bulan Ramadan nih, Syahrul Quran. Usahakan 4 poin ini selalu ada dalam diri kita di saat kita akan membaca ayat-ayat Al-Quran, akan mendengarkan Al-Quran, akan membuka mushaf Al-Quran. Yang pertama adalah kita ketika akan membaca Al-Quran, kita berharap Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kita baca Quran itu untuk dapat petunjuk, dapat hidayah. Itu harus diniatkan. Dan kadar hidayah seorang hamba itu didapat sesuai dengan kadar pentadaburannya dalam Al-Qur'an. Kata Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, "Man tadabbarul Qur'an taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqal haq." Siapa yang mentadaburi Al-Qur'an berharap untuk mendapatkan hidayah, maka akan nampak jelas jalan kebenaran bagi dia. Jadi siapa yang rancu tentang sesuatu, baca Quran, tadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, akan nampak jelas bagi dia. Cara kita untuk dapat hidayah dari Allah, hidayah taufik, adalah dengan membaca Al-Qur'an. Niatkan bahwa kita nih baca untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan Al-Qur'an di situ tuh. Kemudian juga Al-Qur'an mendatangkan rahmat yang tadi. Mendengarnya pun mendapatkan rahmat, apalagi mengamalkannya. Karena Al-Qur'an ini diturunkan untuk diamalkan, yang kata Al-Fudail Ibn Iyad, dan orang menganggap bahwa pengamalan Al-Qur'an itu hanya sebatas membacanya. Padahal Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Yang ketiga, Al-Qur'an ini adalah syifa, obat. Maka ketika membaca Al-Quran, niatkan untuk menjadi obat bagi kita. Obat teraga dan jiwa kita. Jiwa kita ini banyak penyakit. Disembuhkannya dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Ma anzalallahu minas sama' shifaan qad a'amma wala anfa'a wala a'zama wala ashja'a fi izalatid da' minal Qur'an atau kama qala. Kata beliau dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, tidaklah Allah menurunkan dari langit obat yang lebih berkhasiat, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung, yang lebih mujarab untuk menyembuhkan penyakit selain daripada Al-Qur'an. Maka kita baca tuh untuk jadi penyembuh bagi diri kita. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia penghidupan yang sempit, gelisah, risau. Obatnya apa? Al-Qur'an. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka ketika akan baca Quran, ingat kita baca Quran itu untuk dapat hidayah, untuk dapat rahmat Allah, untuk dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan jiwa kita dan raga kita. Dan yang keempat adalah kita membaca Al-Qur'an guna kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Karena Rasulullah bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Bahkan Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an,
Karena kelak dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat untuk yang membacanya. Hadirkan 4 niat ini di saat kita akan membuka lembaran-lembaran Quran. Antum ambil mushaf, niatkan, ya Allah nih, ana baca ini, saya baca ini untuk dapat hidayah, untuk dapat rahmat, untuk dapat obat sebagai syifa, untuk jadi syafaat kelak di hari kiamat. Hadirkan hal tersebut saat kita akan membacanya, dan di saat kita membacanya akan nampak perbedaan dengan sebelumnya. Di saat kita membaca, asal membaca, yang tadinya target kita hanya bagaimana selesai lembaran demi lembaran, gak lagi ke sana targetnya, tapi justru bagaimana Al-Quran ini menjadi sebab rahmat datang kepada dia, sebab hidayah bagi dia, dan penyembuh bagi diri dia, dan juga kelak Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat baginya jika dia ikhlas lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk berikutnya 8, 9, 10 akan kita bahas pada kesempatan terakhir besok insyaallah. Ini ada pertanyaan yang pertama, lebih afdal mana buka puasa di rumah atau di masjid? Tidak ada kekhususan afdal di rumah atau di masjid. Ya, nggak ada dalil Nabi yang afdal di rumah atau afdal di masjid. Tinggal kita lihat mana yang lebih memungkinkan bagi kita untuk menjaga sholat maghribnya. Dan dihimbau untuk masjid itu jangan terlalu cepat dalam maghrib. Ini beda, maghribnya bukan di musim biasa, ini Ramadan ya. Yang mana ada yang di rumahnya dia buka puasa, beres buka dia wudhu dulu, datang ke masjid ya. Space 15 menit cukup insya Allah dari adzan sampai iqamah. Kalau 10 menit seringnya banyak yang masbuk. Kalau 15 menit insya Allah cukup. Dan kita jika memang rencana buka di rumah, itu usahakan, apalagi kalau dapat masjid yang 10 menit sudah qomat. Usahakan di rumah itu sudah Sudah berwudu sebelum azan maghrib. Jadi cukup makan kurma atau rotob, kemudian minum air, ambil 1 makanan, 2 makanan, udah itu ke masjid udah. Nanti pulangnya baru melanjutkan makan. Insya Allah cukup jika masjidnya relatif dekat. Jadi yang utama itu menjaga sholatnya, tapi buka mau di mana saja. Hanya saja seorang usahakan untuk buka bersama keluarga dan juga tetap menjaga sholat agar tidak tertinggal. Ya, agar tidak tertinggal. Dan ini kondisinya setiap tempat berbeda. Ada di seberang itu ada satu masjid dekat tempat tinggal saya, tapi bukan di kompleks saya, seberang gitu. Ini kan seberang sungai. Itu mereka adzan langsung qomat. Adzan qomat langsung ya. Kita nggak tahu bukanya secepat itu gitu ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, untuk sholat witir yang 3 rakaat, duduk tahiyatnya iftirash atau tawarruk. Bapak-bapak tahu duduk iftirash seperti apa? Duduk iftirash itu duduk rakaat kedua kalau sholat 4 rakaat nih ya. Tasyahud yang duduk rakaat kedua. Kalau tawarruk itu duduk tahiyat terakhir. Baik. Nah, bagaimana dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat? 2 rakaat seperti sholat tarawih yang 2 rakaat, sholat subuh duduknya nih iftirash seperti tasyahud pertama, atau tawarruk seperti tasyahud terakhir. Beda pendapat di antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i melihat bahwa tahiyat yang dilakukan sebelum salam, tasyahud yang dilakukan sebelum salam, itu duduknya adalah duduk tawarruk. Jadi patokan beliau adalah sebelum salam. Jika tasyahud itu dilakukan sebelum salam, maka duduknya duduk tawarruk. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat subuh itu duduknya tawarruk. Karena dia tasyahud sebelum salam. Kalau Imam Ahmad berpendapat bahwa tasyahud pertama kali yang dilakukan di dalam sholat itu duduknya iftirash. Makanya kalau dilihat dalam mazhab Hambali, sholat subuh itu duduknya iftirash. Karena kenapa? Karena itu tasyahud pertama. Walaupun tasyahud terakhir, tapi itu tasyahud pertama yang dilakukan di dalam sholat tersebut. Dalilnya sama, hanya beda sudut pandang saja. Tapi kalau dilihat dalam sholat yang 4 rakaat kan sama kita di Indonesia ya. Hanya beda tuh yang ketika 2 rakaat. Ada yang duduknya iftirash, ada yang duduknya
tawaruk. Yang luar biasa saat sholat witir. Ada yang coba memix dan menggabungkan antara mazhab tersebut. Ya. Jadi dia pas sholat 2 rakaatnya itu duduknya adalah iftirash. Giliran sholat witir yang 3 rakaat duduknya tawaruk. Dia mix antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Karena berpikir bahwa duduk iftirash atau tawaruk patokannya adalah jumlah rakaat. Nggak ada kaitannya dengan jumlah rakaat. Kaitannya adalah dengan tasyahud keberapa itu di dalam sholat. Ya, kalau memang kita di 2 rakaatnya duduknya iftirash, maka ketika sholat witir yang 3 rakaat 1 kali tasyahud, maka duduknya pun adalah iftirash. Kalau kita di 2 rakaatnya duduknya adalah tawarruk, maka di saat sholat witir 3 rakaat duduknya adalah tawarruk. Jangan di mix, ya, jangan di mix. Terus kita sholat duduknya seperti apa? Tergantung ya ikhwan. Kaifiyah duduk, cara duduk itu sunnah sholat, bukan kewajiban. Tasyahud akhir itu rukun sholat, tapi kaifiyah cara duduknya itu adalah sunnah sholat. Artinya mau duduknya bagaimanapun sholatnya tetap sah. Maka harus ada hikmah di dalam berdakwah. Misalkan antum datang ke satu kampung yang biasa di sana duduknya tawarruk saat tasyahud. Antum jadi imam, ya duduk tawarruk. Tidak perlu iftirash. Kenapa? Karena bisa saja di kampung itu akan menganggap gara-gara cara duduk antum yang iftirash, antum sesat. Atau mungkin ketika antum sholat Jumat, antum duduknya tawarruk, sholat 2 rakaat, bisa saja di belakang ada yang mengatakan subhanallah, subhanallah. Disangka kita mau sholat zuhur. Ya, maka disesuaikan. Kecuali di tempat yang biasa saja yang iftirash tawarruk, ya, lakukan. Tapi di tempat-tempat tertentu yang tidak terbiasa, ya jangan dicampur adukan. Ya memang kalau di tempat itu biasa duduknya tawarruk, ikut saja tawarruk. Ya, jangan beda sendiri. Kecuali memang ya kayak misal di sini masih di Istiqomah. Insyaallah orang masing-masing sudah paham yang iftirash tawarruk enggak akan jadi saling menyesatkan satu sama lain. Tapi ada di beberapa masjid yang cara duduk itu berpengaruh. Ya, dakwah itu bisa di stop, kajian bisa enggak ada gara-gara hanya cara duduk. Nah ini kan bukan bagian daripada hikmah ketika seseorang memaksakan duduk dengan tawarruk atau dengan iftirash di tempat yang biasa tawarruk di 2 rakaat. Makanya perlu hikmah di dalam. Dia harus mengerti sebetulnya mana yang sunnah sholat, mana yang bukan, sehingga dia lebih fleksibel dalam hal tersebut. Dan dalilnya juga cukup kuat, hanya beda persepsi berkenaan dengan hadis dan beda sudut pandang saja dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini serupa dengan takbir dalam sholat id. Sholat id itu kan 7 takbir ya, rakaat pertama. Nah, Imam Syafi'i berpendapat 7 kali takbir itu belum termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau dengan takbiratul ihram plus 1, jadi 8. Kalau Imam Ahmad menganggap 7 kali takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. Jadi Imam Ahmad itu 7 sudah termasuk takbiratul ihram. Imam Syafi'i menganggap 7 itu belum takbiratul ihram. Maka kalau di sholat di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i, antum akan sholatnya 8 kali takbir. Ya. Tapi banyak juga orang yang dia mengklaim bermadzhab Syafi'i, tapi dia sendiri tidak tahu tentang hal tersebut. Dianggapnya 7 saja termasuk takbiratul ihram. Terus kita makmum gimana? Kalau saya lebih condong ke 7, tapi makmumnya imamnya 8. Ikut 8. Kalau kita condong ke 8, imamnya 7. Ya ikut 7. Kenapa? Karena imam itu ada untuk diikuti selama khilafiyah yang adanya itu khilafiyah yang mu'tabar. Nggak usah jadi ribut. Ya. Itu serupa. Dalilnya satu, beda sudut pandang dalam menafsirkan dalil. Dan itu di situ harus berlapang dada. Kita kadang kala dalam perkara-perkara yang harusnya berlapang dada saling serang, tapi dalam perkara-perkara yang harusnya justru saling bantah malah berlapang dada. Itu anehnya kita, subhanallah. Ya. Jadi harusnya kekufuran itu diberantas itu ya, dibantah, malah didukung, dijagain. Giliran berbeda sesama muslim malah saling menjegal. Subhanallah. Manusia. Semoga Allah lindungi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi intinya nggak perlu dimix antara 2 mazhab dalam 1 kali sholat. Ya cukup antum kalau memang tawarruk ya tawarruk, kalau iftirash iftirash. Mana yang benar? Insyaallah dua-duanya pun benar. Yang salah mah yang enggak ikut sholat ya. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.